Bab 456, Berita Mengejutkan. Dalam keheningan yang mengerikan, semua orang yang ada di dalam kediaman Perkins membelalak karena terkejut. Berita itu terdengar sangat tidak nyata. Mereka tersentak heran mendengar kabar itu. Sesaat kemudian, Nyonya Perkins adalah orang pertama yang menanggapi perkataan itu. Apa yang kamu katakan? Apakah itu benar? Keluarga White bangkrut? Wanita tua itu menatap Kenneth dan bertanya dengan serius. Memang benar, Nyonya. Tuan White telah melakukan konferensi pers secara langsung dan secara resmi menyatakan kebangkrutan mereka. Selain itu, mereka mengajukan hukum kepailitan yang menyeratkan kekosongan besar dalam arus kas mereka. Kenneth menganggukkan kepala, kemudian menarik napas dalam. Mendengar berita itu, anggota keluarga Perkins lainnya juga ikut terkejut. Keluarga White mungkin tidak memiliki pengaruh dan kekuasaan seperti keluarga Perkins. Tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga besar dengan aset bernilai miliaran. Bagaimana mereka bisa bangkrut dalam waktu sesingkat itu? Sean Lane! Apakah itu benar-benar Sean Lane? Seorang pria paruh baya mengerutkan kening dan bereaksi dengan keraguan-raguan. Baru 1 malam, sejak Sean mengeluarkan ancaman. Kekaisaran yang dibangun keluarga White telah hancur menjadi debu dalam semalam. Mungkin tidak terlalu sulit untuk menggulingkan keluarga White. Keluarga Perkins juga memiliki kemampuan untuk itu. Namun, momentum seperti apa itu sehingga bisa menjungkir balikan keluarga White dalam waktu sesingkat itu? Bisakah kita bisa melakukannya? Aku ragu. Bahkan Tuan Lemon dari perusahaan Lemon Medicine mungkin juga tidak bisa melakukannya. Nyonya Perkins menarik napas dalam-dalam dan masih dalam keadaan terkejut. Jika benar ini ulah Sean, dia sulit membayangkan kekuatan seperti apa yang dimiliki Sean. Ini sangat nyata. Sean mungkin memiliki koneksi dengan dunia kejahatan terorganisasi, namun orang-orang itu hampir tidak berperan di wilayah bisnis. Atau mungkinkah Sean menyandera keluarga mereka dan mengancam Tuan White untuk menentukan pilihan? Kenneth mengerutkan keningnya dalam-dalam dan bergumam ragu-ragu. Anggota keluarga Perkins lainnya merasa terkejut dengan dugaannya, tapi segera menganggukkan kepala. Ya, bisa saja seperti itu. Apalagi yang bisa membuat keluarga White bangkrut dalam semalam. Sebagai keluarga besar dengan aset dan perusahaan bernilai miliaran, keluarga White tidak akan kalah telak dalam sebuah kompetisi komersial normal. Wanita tua itu tetap diam. Dia memikirkan hal yang sebaliknya. Bagaimana jika Sean memang memiliki kekuasaan dan pengaruh sebesar itu? Seorang sepupu paruh baya dari Kenneth mengerutkan kening dan berkata, "Mustahil. Sangat tidak mungkin baginya untuk menghancurkan keluarga White sendirian." Tanpa pikir panjang, Kenneth melambaikan tangannya dan menghilangkan keraguannya. Aset bernilai miliaran rupiah. Sepupunya itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Miliaran kedengarannya tidak banyak. Namun, Sean pernah mengeluarkan uang tunai sebesar 11,2 miliar rupiah dan menunjukkannya pada kita. Ingat? Perkataannya membuat yang lainnya kaget. Terakhir kali, keluarga Perkins bekerja sama dengan Hawk dan mencoba mengusir Sean dari rumah. Mereka telah menawarkan uang miliaran jika dia setuju untuk pergi. Lalu, pertanyaan yang Sean ajukan kemudian adalah, apakah uang itu segalanya? Hawk menjawab, uang itu maha kuasa. Yang Sean lakukan kemudian adalah menyuruh seseorang mengirim lebih dari 11,2 miliar rupiah. Menurutnya, dia melakukan ini hanya untuk membuktikan bahwa Hawk salah. Saat itu, banyak anggota keluarga Perkins yang hadir. Uang itu... Sejenak Kenneth berpikir sebelum berkata,
Uang itu merupakan bantuan dari Tuan Eason yang diberikan kepada Nora untuk membantu menyelesaikan krisis keuangan yang dialami oleh perusahaannya. Kurasa itu tidak ada hubungannya dengan Sean? Sepupunya itu tidak setuju dengan Kenneth dalam hal ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ya, bukankah kamu pernah mendengar tentang rumah baru yang dibeli Sean di kota Riverfall? Ada rumor yang mengatakan bahwa rumah itu berharga miliaran. Itu sangat mengejutkan semua orang. Bahkan Nyonya Perkins juga menatapnya dengan kebingungan. Apa? Wanita tua itu tidak percaya. Rumah seharga miliaran? Ini sangat luar biasa. Bahkan orang kaya seperti keluarga Perkins tidak akan membuang-buang uang mereka untuk sebuah rumah. Ya, rumah senilai miliaran. Kalau begitu, aset keluarga White yang bernilai miliaran. Ya, di mata Sean, mungkin nilainya di bawah harga sebuah rumah miliknya. Apa kalian masih berpikir menghancurkan keluarga White itu sulit bagi Sean? Semua orang yang ada di sana merasa heran dengan perkataan itu. Beberapa merasa kaget, beberapa merasa bingung. Mereka bertanya-tanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Itu sesuai dengan kenyataan. Haruskah mereka mempercayainya? Misteri Sean membuat mereka khawatir dan merasa tidak aman. Bab 457, Kamu Milikku. Nyonya, sepertinya kita sudah terlalu jauh. Apapun yang Sean lakukan dan katakan, kita tidak bisa lagi terus menutup mata atas apa yang telah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita semua menolak menerima kenyataan bahwa Sean adalah orang yang potensial dan kapabel karena kita tidak ingin itu terjadi. Menurutku mungkin sudah saatnya kita mengubah pola pikir. Bukankah begitu? Apa yang disarankan sepupunya itu membuat setiap anggota keluarga Perkins yang hadir terdiam. Masing-masing memiliki penilaian sendiri di sini. Dan mereka tahu itu cukup baik. Bahkan, jika Sean adalah orang di balik peristiwa ini, menurutku itu tidak membuktikan apa-apa. Tuan Eason bisa saja melakukannya hanya dengan sedikit usaha. Jadi menurutku keluarga Eason lebih berbobot. Kenneth memikirkan dan yakin pada idenya. Tidak ada yang membantah atau tak sependapat tentang hal ini. Tidak peduli seberapa kapabelnya Sean, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keluarga Eason. Namun, sepupu itu kembali menggeleng. Kenneth, kamu mungkin benar. Ini mungkin tidak berarti apa-apa jika Sean hanya menghancurkan keluarga White. Namun, grup Acton juga terlibat dalam hal ini. Tidakkah itu terasa aneh bagimu? Apa yang dikatakan sepupunya membuat Kenneth tersentak. Nyonya Perkins menyipitkan matanya. Dia telah memikirkannya. Dia bisa mengabaikan Sean dan keluarga White, tapi dia cukup tahu grup Acton tidak bisa dianggap enteng. Grup Acton adalah perusahaan pertama yang mengakuisisi keluarga White segera setelah mereka menyatakan bangkrut. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini hanya kebetulan? Atau Sean berhubungan dengan grup Acton selama ini? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Maksudmu Sean memiliki hubungan dengan grup Acton? Kehidupan Sean akan menjadi sangat berbeda jika dia mengenal seseorang di grup Acton. Jadi tidak mungkin. Kenneth membentak dan mengabaikan ide itu dengan tidak sabar. Kenneth, aku hanya mengatakan pendapatku. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Menghadapi sikap Kenneth yang angkuh, sepupunya itu menundukkan kepala. Bagaimanapun, dia hanya sepupu keluarga Perkins dan tidak punya kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Dia tidak punya pilihan selain menyembunyikan emosi dan pikirannya. Cukup omong kosongmu dan berhentilah menggertak yang lain dengan apa yang kamu pikirkan. Jika apa yang kamu pikirkan itu penting, kamu harus berada di posisiku dan membuat keputusan. Kamu harus menjadi direktur perusahaan. Kenneth memicingkan mata ke arahnya dengan sikap menghina dan tidak setuju.
Sebagai pewaris keluarga, dia tidak suka jika idenya dipertanyakan oleh beberapa orang yang tidak penting dalam keluarga. Kenneth, jaga lidahmu. Wanita tua itu mengerutkan kening sedikit dan berkata pada Kenneth. Ya? Kenneth menganggukkan kepala dan tidak bicara lagi. Kamu harus menyelidiki masalah ini. Tidak ada gunanya berspekulasi di sini. Lakukan penyelidikan secara menyeluruh, lalu aku bisa mengambil keputusanku. Dia melambaikan tangannya sedikit, memikirkan kemungkinan-kemungkinannya. Jika Sean benar-benar memiliki koneksi dengan grup Acton, mereka akan memperlakukannya dengan sangat sopan alih-alih mengusirnya. Ya, Nyonya? Yang lain mengangguk setuju dengan apa yang dia katakan. Sementara itu, di halaman dalam kediaman keluarga Perkins, Sean memanjakan dirinya dengan berjemur. Dengan secangkir teh di hadapannya, dia terlihat santai. Sinar matahari membuat tubuhnya hangat. Ini baru permulaan. Keluarga-keluarga di Riverfall menganggap ini sebagai peringatan. Aku harap kalian siap menghadapiku. Kepercayaan diri tergambar di wajahnya. Menghancurkan keluarga White adalah hal yang sangat mudah. Keluarga White nyaris tidak menjadi masalah untuk pesta yang akan segera diadakan di Riverfall. Namun, Sean tahu runtuhnya keluarga White tentu akan menjadi alarm bagi kekuatan-kekuatan lainnya. Creed! Saat itu, gerbangnya terbuka. Nora melangkah masuk. Dalam setelan gaun hitam formal, dia tampak montok dan seksi. Rambut panjangnya diikat ke belakang membentuk sanggul, membuatnya semakin terlihat cantik. Gadis cantik itu berjalan menghampiri Sean begitu melihatnya. Sepatu hak tinggi yang dia kenakan menyentuh tanah dan mengeluarkan ritme yang stabil. Sean berbalik untuk melihatnya dan mengucapkan sepenuh hati karena kecantikannya yang memukau. Bibir merah menyala, gigi putih, dan fitur-fitur yang halus akan membuat setiap pria terpesona. Itulah mengapa dia dinilai sebagai wanita tercantik di Riverfall dan masih banyak yang tertarik untuk berkencan dengannya, bahkan setelah tahu dia sudah bertunangan. Apa yang kamu lihat? Wajahnya merona ditatap Sean seperti itu. Pasti ada alasan dia datang ke sini. Hanya melihat kekasihku. Sean bercanda dengan cara yang serius. Kamu? Siapa kekasihmu? Wajah Nora semakin memerah saat dia berpura-pura kesal. Sean terkekeh. Kamu milikku dan hanya milikku. Dia terdengar tenang tapi cukup bertekad, tidak memberi Nora ruang untuk menyangkalnya. Bab 458, sulit dipercaya. Nora terkejut dengan ketegasan Sean. Seakan-akan dia adalah orang yang berbeda sekarang. Karakter dan kepribadian kuat yang dimiliki pria itu seakan-akan selalu ada dalam darahnya. Nora merasa itulah Sean yang sebenarnya. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah menyembunyikan dan menahan dirinya untuk tidak menunjukkan tekad dan ketegasan itu. Sekarang, semua tampak terlihat. Nora merasa agak kehilangan, tapi dia segera menyingkirkan ide-ide yang tidak jelas ini dari kepalanya. Ada aku. Ya, katakan padaku, apakah kamu yang melakukan hal-hal itu kepada keluarga White? Nora terlihat serius dan bertanya pada Sean dengan sungguh-sungguh. Bukan aku. Sean langsung menggelengkan kepala dan menyangkalnya. Dasar pembohong. Tidak mungkin sangat kebetulan. Tepat setelah Jeremy menyinggungmu, White mengumumkan kebangkrutan. Wajah Nora menjadi tegang karena penasaran saat menatap Sean. Kemungkinan besar, Sean terlibat. Tapi dia tidak bisa memastikan. Meskipun Sean mengenal Tuan Lemon dari perusahaan Lemon Medicine, tidak mungkin semudah itu menjatuhkan keluarga White.
Pemilihan waktu kehancuran keluarga White itulah yang membuat Nora curiga. Semua terjadi tepat setelah Jeremy menyinggung Sean. Itu bukan aku. Aku bukan siapa-siapa di depan keluarga White. Bagaimana mungkin aku bisa membuat mereka bangkrut? Dia mencibir diam-diam sambil mengatakan ini dan mengangkat telapak tangannya untuk menghalangi sinar matahari yang menyilaukan. Saat dia mengulurkan jari-jarinya, dia merasa dunia seperti ada dalam genggamannya. Jadi itu tidak ada hubungannya denganmu? Tidak sama sekali? Nora mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan penuh keraguan. Jika aku mengatakan, akulah di balik ini, apa kamu akan percaya? Sean berbalik dan menatap Nora penuh arti. Aku tidak akan percaya. Nora menggeleng setelah sempat ragu. Menghancurkan keluarga White bagi Sean adalah sebuah misi yang nyaris mustahil karena dia tidak memiliki latar belakang dan koneksi di Riverfall. Sean tersenyum dan mengangguk. Dia tahu Nora tidak akan percaya. Jadi, dia hanya menyangkalnya dan tidak membuat penjelasan sama sekali. Tidak perlu dan tidak ada gunanya menjelaskan. Fakta-fakta berbicara untuk diri mereka sendiri dan berbicara lebih keras daripada kata-kata pada hari mereka terungkap. Untuk saat ini, lebih baik memisahkan diri darinya dan menyelesaikan masalah. Jangan terlalu dipikirkan. Jika bukti peristiwa di Hotel Lakeside tidak cukup, nanti akan kuberi lebih banyak lagi. Sean mengangkat kepalanya dan menatap Nora dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, setelah hening beberapa detik, Nora menganggukkan kepalanya agak tidak berdaya. Dia terkejut melihat entah bagaimana dan kadang-kadang sikapnya pada Sean berubah sangat drastis. Apapun yang Sean katakan, dia percaya. Seakan-akan dia sudah ditaklukkan oleh Sean. Perasaan yang aneh bagi Nora, tapi perasaan semacam itu membuatnya merasa damai dan aman. Aku berangkat kerja. Kamu mau makan apa malam ini? Aku akan pergi ke supermarket setelah bekerja. Nora memeriksa arlojinya dan bertanya pada Sean. Tolong belikan aku keripik kentang goreng ya. Sean membalas dengan senyum lebar. Oke. Nora menganggukkan kepalanya dan mengisi kembali cangkir Sean dengan air sebelum pergi bekerja. Dia berbalik setengah jalan hanya untuk mengajukan pertanyaan kepadanya karena kebangkrutan keluarga White menjadi sebuah kejutan besar baginya. Dia harus bertanya secara pribadi. Meskipun jawabannya tidak persis seperti yang dia harapkan. Dia merasa puas dan gembira bisa kembali dan menemuinya. Melihat Nora pergi, Sean tersenyum penuh arti. Jeremy pernah berkata Sean bukan siapa-siapa. Sekarang, si bukan siapa-siapa ini telah menghancurkan mereka dan seluruh keluarga White. Namun, itu baru permulaan. Masih banyak masalah yang harus dibereskan. Sean mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. Satu persatu, dia akan mengurus semua. Kota Riverfall, gedung grup Acton. Mobil baru Ace menepi perlahan di depan bangunan megah itu. Mobil itu hadiah dari Hawk. Hanya dengan berbicara untuk mendukungnya, dia mendapat hadiah sebuah mobil mewah baru. Tentunya Ace tidak akan menolak tawaran seperti itu. Setelah membuka pintu, dia melangkah keluar lalu merapikan kemeja dan dasinya dengan anggun. Setelan yang pesanan khusus, terbuat dari kain berkualitas terbaik, memperindah bentuk tubuhnya. Namun, dia masih benar-benar berantakan. Kepalanya terbalut perban putih yang membuatnya tampak seperti mumi berjalan. Tuan Remington? Kedua penjaga gerbang langsung menyambutnya setelah menahan tawa mereka. Bagaimanapun, sebagai orang yang kembali dari luar negeri dan dokter, Ace cukup dihargai di grup Acton. Ketika dilarikan ke rumah sakit kemarin,
dia mendapat cukup banyak pengunjung dari manajemen grup Acton. Bahkan wakil direktur perusahaan, Tuan Kerry, mengunjunginya secara langsung. Status mereka jauh lebih tinggi dari satpam-satpam itu. Ace tahu dari ekspresi para penjaga bahwa mereka geli melihat penampilannya. Untungnya, suasana hatinya sedang baik dan tidak akan menyulitkan mereka. See it. Saat dia berjalan menuju gerbang utama, sebuah mobil mendecit keras dan berhenti mendadak di hadapan Ace, hampir melindas kakinya. Bab 459, latar belakang sosial. Apa-apaan ini? Apa kamu mencoba membunuhku? Ace mengumpat. Kedua satpam itu mengerutkan kening sedikit dan bertanya-tanya mobil siapakah itu. Tidak terlihat seperti seseorang dari manajemen senior perusahaan. Brak! Pintu terbuka dan Sean ditopang oleh Thomas keluar dari mobil dengan sikap anggun. Sean sudah mendapatkan kembali kekuatan di kakinya, jadi butuh usaha lebih sedikit untuk naik ke kursi roda. Kamukah itu? Ace menatap Sean dengan tatapan permusuhan. Sombong sekali kamu, Ace Remington. Kamu absen sepanjang pagi dan baru sekarang mulai bekerja. Sean menanggapinya dengan senyum penuh arti. Apa hubungannya denganmu? Kamu bukan bosku. Apa yang membuatmu berpikir kamu punya suara di sini? Ace melipat tangannya di depan dada lalu berkata dengan sombong dan malas. Ace sedang tidak terburu-buru untuk pergi. Begitu juga Sean. Sean datang ke sini hari ini khusus untuk Ace. Jadi, dia punya cukup waktu untuk ini. Tidak masalah jika aku bosmu. Tapi grup Acton punya aturan dan kebijakan. Dan kamu, Ace Remington, mengira bisa berada di atas mereka dan terlambat bekerja. Ya, apa kamu merasa sebagai seseorang dengan latar belakang khusus di Acton? Sean menyipitkan matanya dan bertanya. Akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkan sampah-sampah perusahaan ini. Haha! Sean Lane, kamu pasti tidak akan bisa membayangkan latar belakang dan hubungan interpersonalku dengan manajemen senior grup Acton. Apa kamu sudah mendengar tentang kebangkrutan keluarga White? Ace bertanya dengan puas. Ya. Sean agak terkejut. Dia bertanya-tanya apa hubungan peristiwa keluarga White dengan Ace. Lihat luka di kepalaku ini. Itu perbuatan Jeremy White. Pecundang itu menyalahkanku karena menyinggungmu. Dia memang sangat menggelikan. Tapi itu tidak penting. Dia memukulku tempo hari dan merugikan seluruh keluarga White. Kami mengakui sisi perusahaan dan industrinya dengan harga yang cukup murah. Sekarang, apa kamu tahu? Kegelisahan berkilat di matanya. Butuh waktu cukup lama bagi Sean untuk memahami apa yang dikatakan Ace dan kembali pada akal sehatnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Betapa tidak bijak dan tidak tahu malunya Ace mengira grup Acton lah yang menghancurkan keluarga White. Dan yang lebih parah, dia pikir grup Acton melakukan ini demi dia. Itu lucu sekaligus menyebalkan. Apa yang harus aku ketahui? Sean menatapnya dan bertanya sambil bercanda. Kamu harus tahu aku penting bagi grup Acton. Apapun yang kulakukan, aku memiliki grup Acton yang mendukungku. Dan kamu, Sean Lane, perusahaan mana yang akan melakukan hal yang sama untukmu jika kamu mengacau? Di mata Ace, Sean sama kecilnya dengan seekor jangkrik atau semut. Hahaha. Geli dengan kenaifan Ace, Sean tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka Ace sangat tidak sadar diri. Dia pasti mengira akuisisi White sebagai pembalasan yang dilakukan manajemen senior grup Acton untuknya, setelah mengetahui seluk-beluk luka-lukanya.
Sungguh naif dan bodohnya dia. Sean merasa tidak harus memberikan penjelasan padanya. Biarkan dia melanjutkan harinya dengan bermimpi. Belum sampai pada bagian terbaiknya. Lagi pula, ada apa kamu datang ke sini? Apa ini tempat yang cocok untukmu? Ace melanjutkan perburuannya dengan cibiran samar. Aku di sini mencari seseorang. Sean menyentuh ujung hidungnya dan menjawab dengan tenang. Mencari seseorang? Satpam yang mana persisnya? Kurasa teman-temanmu bekerja di sini sebagai satpam, kan? Ace menatap dua orang satpam dengan tatapan meremehkan. Satpam-satpam itu tertawa untuk menutupi kekakuan dan rasa kesal mereka. Saat teringat identitas Ace, mereka menelannya. Oh, ngomong-ngomong, Sean, kami kekurangan pekerja kebersihan. Kamu kesini bukan untuk melamar posisi itu, kan? Jangan pernah coba-coba. Pekerja kebersihan di grup Ekten juga terpelajar. Kamu bisa apa? Orang cacat. Setelah itu, dia berbalik dan hendak masuk ke lobi gedung. Aku sarankan kamu mengemasi barang-barangmu, ujar Sean ketika Ace akan pergi. Maaf. Ace berhenti dan berbalik pada Sean. Tunggu saja. Kamu akan tahu. Tentu saja, yang dimaksud Sean adalah Ace harus mengemasi barang-barangnya dan bersiap-siap untuk dipecat. Satpam! Usir orang cacat ini! Dia memberi pengaruh buruk pada perusahaan kita, bukan begitu? Ace melonggarkan mansetnya dan berteriak sambil mencibir. Dia melihat tidak perlu bicara omong kosong pada Sean dengan statusnya saat ini. Karena status mereka tidak bisa disebut setara. Siap? Satpam-satpam itu menjawab dengan patuh dan segera bertindak. Ace tergelak dan masuk ke dalam lobi. Tuan, silakan pergi jika tidak ada hal mendesak. Para penjaga merasa agak tidak berdaya. Bagaimanapun, Ace adalah semacam atasan bagi mereka. Aku sedang mencari seseorang. Sean memutar kursi rodanya menuju lobi gedung. Namun satpam-satpam itu menghalangi jalannya. Jangan mempersulit kami, Tuan. Anda harus membuat janji untuk menemui manajemen senior kami. Jika yang Anda cari adalah rekan kami, beritahu kami namanya, kami bisa memanggilkannya. Satpam-satpam bersikap sopan. Mereka berkata dengan lemah lembut kepada Sean. Bisa tolong panggilkan Ben Garner? Sean mengeluarkan ponselnya dan akan menelpon. Ben Garner? Dia bekerja di bagian apa? Sepertinya orang ini tidak bekerja di perusahaan kami. Seorang satpam mengerutkan kening sedikit dan mengira Sean sedang membuat masalah. Tapi begitu dia selesai, satpam yang lain menariknya ke samping. Kamu memang gila! Ben Garner! Tuan Garner, dia salah satu bos kita! Salah satu penjaga memelankan suaranya dengan ekspresi kaget sambil memberanikan diri. Apa? Satpam yang satu terkejut saat menyadari siapa yang dimaksud rekannya itu. Ya, Tuan Garner. Dia mencari Tuan Garner. Satpam itu membeo dengan terkejut. Cukup banyak orang yang datang mengunjungi Ben sejak mereka bekerja di sini. Namun, tidak ada dari mereka yang berani memanggilnya langsung dengan nama lengkapnya. Orang cacat ini adalah orang yang berpengaruh. Atau orang bodoh. Tuan-tuan, kalian seharusnya tidak memanggil Tuan Garner dengan namanya. Itu tidak sopan. Kalian berteman. Satpam itu mengangkat alisnya dan bertanya. Wush! Sean menyerahkan ponselnya pada satpam itu. Penjaga itu ragu-ragu sedetik, lalu mengambil ponsel itu.
Ya, Tuan. Detik berikutnya, penjaga itu berdiri tegak dan menjawab dengan gelagapan. Ya, akan saya laksanakan. Jangan khawatir, saya mengerti ya. Sikap penjaga yang sangat hormat itu membuat rekannya terkejut. Bab 460, Promosi dan Kenaikan Jabatan. Apakah orang cacat ini benar-benar orang penting? Jantung satpam lainnya berdebar kencang, dan matanya membelalak kaget. Tuan Lane, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Anda adalah tamu terhormat Tuan Garner. Silakan. Silakan masuk, Tuan. Keterkejutan tergambar di seluruh wajah satpam itu saat dia menyerahkan kembali ponsel. Namun, dia tetap hormat dan sopan. Tuan Garner akan tiba sebentar lagi. Saya akan mengantar Anda ke ruangannya. Satpam itu sendiri yang mengantar dengan sikap patuh. Sean mengangguk dan mengikuti mereka masuk ke dalam gedung. Bagian medis grup Acton. Ace memiliki spesialisasi dalam pengobatan dan memiliki gelar yang sangat tinggi. Sehingga, di grup Acton, dia bertanggung jawab atas tempat ini. Saat Ace masuk, karyawan lain berdiri dan menyambutnya dengan hangat. Mereka semua tahu Ace sangat sombong. Dan memang, manajemen senior sangat menghargainya. Karena itu, mereka harus menunjukkan rasa hormat dan kesopanan kepadanya. Ya, kembali bekerja. Ace melambaikan tangannya dan masuk ke ruang kerjanya yang terpisah. Dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Manajer Remington, akhirnya Anda datang. Kabar itu sudah beredar di seluruh perusahaan dengan cepat. Baru saja Ace hendak duduk, para pengikutnya mengejarnya. Beredar di seluruh perusahaan dengan cepat. Apa yang beredar di seluruh perusahaan dengan cepat? Ace menghidupkan komputernya dan menyalakan sebatang rokok. Banyak rekan-rekan yang terkesan dengan apa yang telah Anda lakukan. Jeremy White memukul Anda, dan perusahaan White langsung diakuisisi oleh perusahaan kita. Manajemen senior perusahaan kita sangat memperhatikan Anda. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan untuk menyalakan rokok bagi Ace. Ya, aku tahu. Ace terlihat tenang, sementara jauh di lubuk hatinya, dia sangat senang. Bahkan dia sendiri tidak menyangka akan mendapat perlakuan seperti itu dari grup Acton. Namun, mengingat dia adalah seorang dokter medis yang kembali dari luar negeri, dia harus dihargai dan diberi perhatian khusus. Manajer Remington, Anda benar-benar luar biasa. Anda baru beberapa hari saja bekerja di sini. Aku rasa mereka akan segera memberimu promosi dan kenaikan jabatan. Seorang penjilat lainnya menuangkan secangkir teh untuk Ace. Ya, karena manajemen senior perusahaan sangat memperhatikanku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas mereka. Ace menganggukkan kepalanya dengan puas dan menjawab dengan sangat serius. Hei, Tuan Remington, jangan lupakan kami ketika Anda sudah dipromosikan. Para penjilat ini melanjutkan pujian mereka. Tentu. Ace semakin sombong. Dia tampaknya telah meramalkan dirinya menjadi manajer senior grup Acton. Jabatan wakil manajer umum grup Acton masih kosong. Mungkin itu disiapkan untuknya. Jika dia bisa dinaikkan ke posisi wakil manajer umum, status sosialnya di Riverfall juga akan meroket. Keluarga Perkins dan keluarga Izens tidak layak disebut-sebut di hadapannya. Barangkali, untuk menjilatnya, keluarga Perkins akan menikahkan Nora dengannya. Ace sangat berpuas diri. Tok, tok. Saat dia sedang berkhayal, seseorang mengetuk pintu dengan lembut dan membangunkannya dari lamunan. Dengan marah, dia mengisyaratkan seorang wanita untuk masuk. Manajer Remington, Tuan Carey ingin bertemu dengan Anda.
Seorang wanita yang mengenakan setelan melangkah masuk dan berkata, Tuan Carey ingin bertemu denganku? Ace tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya untuk keperluan apa. Kendall Carey adalah wakil direktur grup Acton. Ben Garner telah menyerahkan bisnis dan urusan-urusan besar dan remeh kepada Kendall Carey. Dipanggil oleh Carey secara langsung pasti berarti sesuatu. Apakah Tuan Carey menyebutkan untuk keperluan apa? Ace menekan kegembiraannya dan bertanya dengan hati-hati. Kudengar itu ada hubungannya dengan penyesuaian jabatan. Jadi, dia butuh kerja sama Anda. Sekretaris itu tersenyum dan menjawab dengan suara pelan. Jantung Ace berdegup kencang setelah mendengar apa yang dikatakannya. Penyesuaian jabatan. Dia baru saja berbicara tentang kemungkinan kenaikan pangkat. Mungkinkah sekarang saatnya? Tentu saja. Aku akan segera berangkat. Ace merasa hatinya berbunga-bunga saat menuju ke ruangan Kendall. Ruangan wakil direktur. Ace berdiri di depan Kendall dengan tidak nyaman. Meski mengaku sebagai dokter dengan pengalaman di luar negeri, bagaimanapun juga Kendall adalah atasannya. Karena itu, dia selama ini tunduk dan patuh di depannya. Tuan Carey, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ace bertanya sambil menggosok-gosokkan telapak tangannya dan menatap Kendall. Mata Kendall tertuju pada layar komputer. Apa kamu tidak tahu kenapa aku memanggilmu ke sini? Pertanyaan Kendall yang penuh arti membuat jantung Ace tersentak.